Salam sejahtera bagi kita semua. Terkait dengan adanya penyebaran informasi mengenai income, maka perlu dilakukan pengecekan apakah data tersebut sudah sesuai. Nah, untuk menjawab itu maka harus ada komparasi atau pembanding. Jadi ini data yang ada di ini adalah, maaf kita besarin, adalah data dari Maprecon. Nah, kita harus memastikan apakah data yang ada di Maprecon ini benar sesuai dengan rekening koran, maka harus di cross check dengan rekening koran. Misalnya untuk 31 ATS Bogor totalnya untuk DUP dan non DUP totalnya adalah 19 juta. Kita harus lihat di rekening korannya, harus 19 juta 584.500 seperti ini. Jadi untuk yang di Maprecon ini kenapa dirinci ini, karena ini fasilitasnya kita ingin mengetahui sumber dana 04 sampai 09. Adapun yang di rekening koran hanya globalnya aja. Oke, bagaimana caranya meng-cross checknya? Nah, berikut kami akan berikan tutorial untuk melakukan cross check untuk memastikan data yang di Maprecon ini itu sesuai dengan rekening koran. Untuk cross check ke rekening koran atau sejenis itu ada dua untuk cross checknya, yaitu ke rekening koran atau di Maprecon. Namun fasilitasnya fiturnya ada di mutasi rekening, yaitu kita lihat di mutasi transaksi. Kita lihat ya seperti ini. Maaf agak lama karena besar datanya ini mungkin. Nah, oke. Setelah kita klik mutasi rekening dan mutasi transaksi, di sini ada filter data. Nah, kita filter, kita ambil semuanya, semua cabang, terus periodenya 1 Agustus sampai 31 Agustus. Jenisnya kita pilih jenis yang penerimaan, karena kan kita meng-cross check yang ada di DOP dengan yang di rekening koran. Nah, rekening koran bisa diambil dari rekening koran, bisa dilihat di aplikasi Maprecon di mutasi rekening. Oke, mari kita lihat. Jenisnya adalah penerimaan, semua komponen, sumber dananya, semuanya. Oke, terus kita search. Oke, setelah kita jumpai seperti ini, maka kita bisa download. Nah, ini dia hasil downloadannya tadi. Nah, ini semuanya adalah penerimaan, karena kita bisa milih penerimaan. Nah, terus kita penerimaan di rekening koran maupun di Maprecon ini juga sama. Nah, kita pilih yang VA-nya. Ini kan ada penerimaan penggeseran dari cabang-cabang, dari sekolah ke cabang, dan penerimaan lainnya. Nah, kita ambil yang VA saja. Caranya gimana? Kita filter seperti ini, terus maaf kita perbesar ya supaya tahu. Nah, ini kan banyak macam-macam penerimaan yang ada di rekening koran itu. Kita pisah aja. Oke ya. Ini oke. Terus yang kita pilih adalah VA aja. Oke. Setelah itu sudah ya, ini ngumpul semuanya. Terus kita copy. Nah, seperti ini. Nah, kita manfaatkan sheet sebelah ini. Nah, demikian, maka ini semuanya adalah VA semuanya ini. Oke. Nah, semuanya ini VA. Oke.
perlu diperhatikan pada saat kita melakukan kalkulasi nanti kayak seperti ini nggak bisa dijumlahkan, oleh karena itu harus kita kalikan dengan 1 ya, sama dengan ini kali 1. Wah, ini kok nggak bisa nih ya. Kali 1 mungkin dikalikan 1000 ya, maaf. Oke. Jadi 160.000. Oke. Terus supaya cepat caranya di bawah terus kita batasi. Siap, bentar. Pegang lagi. Kenapa? Oke. Approval cek. Belum berfungsi itunya, Mas? Hah? Orangnya gak berfungsi? Tapi usernya udah ada sih. Jadi fungsi 2 bisa nanti. Oh, iya, okay. Kalau approver rumah tangganya mau di-approve pakai user approver rumah tangga bisa, Pak. Oke. Itu kan approver chat. Kalau sebelumnya kan setelah gue rilis buat maker. pengajuan. Nah, seperti ini sudah kelihatan. Nah, coba kita ini agak bermasalah ini, jadi 1051500. Langsung aja kita nih. Oke ya. Ini bisa kita copy langsung ke sebelah yang tadi itu. Atau nggak usah ya, ini aja kita pakai AA. Oke, seperti ini ya. Terus kita copy paste. Dengan demikian kita sudah dapat total secara menyeluruh senasional untuk VE-nya. Nah, terus bagaimana kita mencocokkan antara data di rekening koran ini dengan yang di MapRecon. Nah, kita akan melakukan namanya pivot. Pivot pertama insert, jangan lupa klik insert, terus pivot table, terus oke. Nah, setelah oke, baru kita pilih yang apa ya, sorry wah ini salah, kurang lagi ya ini ya, maaf. Ini oke, dari data yang tadi itu kita pivot, kita pilih unit itu nama sekolah. Nah, seperti ini. Terus dari nama ini, terus yang angkanya tadi kita taruh di AA ya. Nah, kenapa ini kok hanya jumlahnya aja? Ini karena kita countnya bukan sumnya. Kalau seperti ini ada 64 siswa, 31 siswa. Oke, kita akan rupiahkan, maksudnya frekuensi. Nah, kita akan rupiahkan menjadi sum. Seperti ini. Loh, ada yang enggak enggak ada yang ini, ada yang enggak terjumlahkan ini. Nah, seperti ini. Oke, ini kenapa kok seperti ini hasilnya? Karena di dalam data aslinya masih ada value yang belum ada angkanya. Oke, baiklah. Kalau itu akan kita perbaiki. Caranya dikelompokkan. Nah, seperti ini dikelompokkan ke dalam. Baiklah, karena tadi ada kesalahan teknis, maka dari data yang ada ini kita akan mengelompokkan dalam sekolah masing-masing. Yang kita tuju adalah nanti berapa TK1 ATS di rekening koran dan berapa TK1 untuk DUP dan non-DUP di MapRecon. Oke, dari sini kita akan memulai lagi dengan menggunakan pivot. Untuk langkah ke pivot itu pertama kita klik insert, terus pivot table. Nah, setelah terlihat seperti ini,
ini. Nah, kita pilih di sini unit. Nah, unit maksudnya sekolah ya. Nah, terus setelah itu kita cari pilih yang AA karena tadi ditaruh di AA-nya. Nah, ini harus diubah dari count menjadi sum. Nah, seperti ini. Dengan demikian sudah ketemu angka untuk di rekening koran. Oke, terus kita copy ke sini. Terus di sini ada pemisahan seperti ini. Kita harus pisahin seperti ini. Oke. Kita pisahin dengan cara seperti ini, kita tarik desimal. Oke. Nah, ini kita bisa copy ini dari data rekening koran. Nah, kita copy. Nah, kita lihat yang tadi itu yang di rekening koran, yang di MapRecon. Nah, ini yang di MapRecon. Nah, kita taruh di sini. Ini tiga satunya. Oke. Nah, ini adalah di rekening koran totalnya 19, di rekening koran 19 juta sekian, di MapRecon berapa? Nah, kita jumlahkan dulu. Kita akan jumlahkan dengan cara seperti ini. Soalnya kan takutnya kan kalau 30%-nya kan buat gaji itu cadangan gaji. Kalau umpamanya kan belum tentu. Kalau itu kan Ini. Oke. Kita contohkan aja ini, tarik sampai ke SMKP. Nah, kita lihat. Nah, apakah betul di rekening koran sama di MapRecon sama caranya? Ini kan saya betul nih 31, ini juga 31. Jumlahnya 19 juta, ini juga 19 juta. Untuk buktinya caranya kita kurangi, kalau 0 berarti sudah betul, ini dikurangi nih. Oh, nggak ada selisih kan. Berarti ini tidak ada selisih sama sekali. Apa yang terjadi? Biasanya selisih terjadi bila ada overpaid atau adanya penguploadan dari orang tua. Nah, uploadan dari orang tua yang bayar itu 2 kali, ada oleh operator sekolah. Di sini kebetulan tidak ada yang salah dalam upload sehingga sama angkanya. Biasanya lebih besar di rekening koran atau di sininya. Nah, seperti ini. Demikian cara melakukan pengujian apakah data di MapRecon ini sudah sama dengan di rekening koran. Untuk itu, lakukan latihan sesering mungkin supaya lancar dalam memastikan data yang ada di MapRecon ini sama dengan rekening koran. Ya, demikian tutorial untuk mencocokkan antara data MapRecon dengan rekening koran. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan ke grup project atau langsung japri ke PIC masing-masing. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.